Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran ke-1 untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran ke-1 di subtema 3 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi IPA KD 3.8 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, dan materi bahasa Indonesia KD 3.8 tentang menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari bersama. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut rasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpecik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut rasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, persyaratan secara fisik, yaitu tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk, dan tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, syarat kimiawi, yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, dan pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga, syarat mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Kita dapat menyajikan informasi penting dari bacaan yang telah kita baca dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran atau mind map merupakan cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan menyajikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Peta pikiran akan membantu kita dalam membuat rangkuman serta mencatat hal-hal penting yang saling berkaitan. Berikut ini adalah contoh peta pikiran dari bacaan air untuk kebutuhan sehari-hari yang telah kamu simak tadi. Oke anak-anak, itulah pembelajaran ke-1 di subtema 3 tema 8. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.